bisa mencapai angka 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya PAN, Bapak Endang lagi. Pak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Bapak calon Dewas yang saya hormati. Mungkin Bapak sudah tahu bahwa di Dewas KPK itu sudah ada Perdewas nomor 2 tahun 2021 yang mengatur tentang etika setiap anggota KPK. Itu diatur terkait dengan integritas, sinergi, keadilan, profesional, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga sudah diatur tentang penegakan kode etiknya. Tetapi itu semuanya ada di tataran etik saja, Pak, yang dimiliki oleh Dewas saat ini. Nah, sebetulnya sebagai masyarakat, kami itu menginginkan Dewas itu mempunyai kewenangan yang lebih. Misalnya seperti kewenangan kemarin, sebagian sudah dicabut di MK terkait dengan penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan. Baik, tapi di sisi lain KPK harus punya kewenangan untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh personil-personil KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Umpamanya saja misalnya KPK bisa masuk dalam gelar perkara misalnya. Kita bisa masuk di situ memberikan saran pendapat terkait dengan upaya yang akan dilaksanakan oleh KPK. Sebelum menetapkan tersangka, sebelum dilakukan penyidikan, sebelum upaya paksa kita masuk di situ. Bukan cawe-cawe, tapi punya kewenangan untuk memberi masukan. Agar kegiatan yang dilakukan oleh KPK itu tidak salah dan sesuai menurut hukum acara. Ini semua mungkin kita lakukan untuk menghindari KPK kalah dalam pra-peradilan. Banyak kasus-kasus macet yang tidak bisa diselesaikan. Nah, ini mungkin menjadi juga tingkat kepercayaan masyarakat menjadi kurang terhadap KPK. Nah, saya ingin menanyakan, ada enggak di dalam benak Bapak ketika Bapak nanti terpilih membuat rencana, membuat regulasi yang melompat seperti itu. Bapak bisa masuk ke sendi-sendi yang tadi saya sebutkan tadi. Tujuannya adalah untuk memperkuat KPK. Jangan sampai KPK dijadikan alat dan tetap independen. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demokrat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fredrik Kalalembang, Pak, dari fraksi Partai Demokrat. Kalau melihat latar belakang Bapak ini adalah dari auditor dan Bapak maju sebagai Dewas. Kalau saya katakan bahwa Dewas ini adalah dewa, Pak. Jadi Bapak itu di bawah, kalau saya katakan itu KPK itu di bawah, Bapak paling atas. Karena Bapak memonitornya ini adalah anggota KPK mulai dari pimpinan sampai. Kalau KPK, Pak, hanya memonitor penyelenggara negara. Tapi Bapak ini, jadi Bapak seorang dewa ini bisa memonitor bagaimana permainan-permainan oknum-oknum yang ada di KPK. Nah, Bapak seorang auditor, tetapi saya yakin Bapak bisa masuk 10 besar. Tentunya Bapak sudah punya kemampuan pengetahuan hukum tentang bagaimana yang ada di KPK. Saya hanya ingin menanyakan, Pak, karena lagi tren saat ini adalah KPK masalah OTT. Yang Bapak tahu tentang OTT itu apa, Pak? Karena ini bagian pengawasan daripada nantinya Bapak setelah terpilih. Apa yang Bapak tahu tentang OTT? Maksud saya itu OTT ini kan sudah diplesetkan kemana-mana. Sehingga nantinya Bapak bisa mengawasi bagaimana itu OTT yang sebenarnya.
Ya, kalau kemarin Pak Yonistana katakan bahwa operasi tangkap tangan, operasi itu sudah disiapkan. Kalau kita mau melaksanakan operasi baik di militer, semua sudah disiapkan, Pak, pasukannya segala dan sebagainya. Operasi dokter juga sudah disiapkan peralatannya semua. Berarti sudah ada di ini. Sementara tertangkap tangan itu seketika. Ya, tidak ada perencanaan, orang tidak tahu. Bapak keluar dari sini, Bapak bisa melakukan OTT, Bapak bisa melakukan tertangkap tangan sesuai dengan pasal 1 KUHP. Jadi saya minta Bapak tolong jelaskan sebagai fungsi Bapak sebagai pengawasan, bahwa apakah Bapak ini membenarkan OTT itu atau Bapak menyalahkan. Kalau Bapak membenarkan, apa alasan Bapak? Kalau Bapak menyalahkan, apa alasannya? Saya kira itu. Terima kasih. Siap. Baik, cukup ya Bapak-Bapak Ibu. Bapak silakan dijawab singkat, padat, jelas, dan jawab secara umum saja. 15-20 menit maksimum, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Izin menjawab. Jadi ada nanti beberapa yang saya mencoba untuk menjawab untuk hal-hal yang pertanyaannya agak mirip, mungkin sekaligus saya jawab. Yang pertama dari konsep komunikasi penyidik dari Pak Pulung. Saya menganalogkan kalau waktu saya menjadi auditor itu ada konsep komunikasi audit. Jadi kita mendapat keterangan sebanyak mungkin dari entitas kita untuk konsumsi bahan audit, Pak. Jadi untuk komunikasi penyidik, artinya fenomena atau fakta yang kita lihat adalah penyidik yang dengan memakai kekuatan, dengan kekuasaannya, dengan mengintimidasi, dengan mengabuse, itu yang kita hindari itu sebenarnya. Karena memang paradigma yang baru itu kita tidak usah dengan kekuatan, tetapi dengan pola, dengan cara yang baik, yang beretika, kita sebagai orang timur, tetapi kita mendapatkan hasil manfaat yang baik. Nah, ini yang terkadang di lapangan mereka dilema mengenyampingkan etik itu, Pak. Demikian, Pak. Untuk Pak Bambang, tersangka dipamerkan, Pak. Kalau saya pribadi, Pak, jadi saya ulangi, kalau saya pribadi saya tidak setuju, Pak. Karena itu membunuh karakter, Pak. Karena bagaimanapun juga mereka harus dilindungi dengan asas praduga tak bersalah. Ya, artinya harus dimanusiakan sampai nanti dibuktikan bahwa dia salah atau tidak. Nah, ini jadi apalagi dari kejaksaan tadi Pak Bambang menjelaskan, ini kok yang baru sebenarnya. Bagi saya tidak setuju. Yang penting kasusnya kita peroleh dan dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan salah, dan juga dapat lewat proses pengadilan bahwa yang bersangkutan salah. Itu sudah jauh lebih cukup dan lebih bermartabat menurut saya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. 1 menit. Ya. Jadi sekarang ada tren kecenderungan berlomba-lomba mengumumkan hasil sitaan sebesar-besarnya, triliun-triliun. Tapi seringkali juga begitu dihadirkan di pengadilan alat bukti dan barang buktinya, dari triliunan menjadi cuma puluhan miliar. Ini juga sesuatu yang menurut saya patut kita koreksi ke depan. Terima kasih. Ya itu Pak. Jadi memang untuk menghindari juga. Jadi ini sebenarnya ada persepsi dari masyarakat umum termasuk saya bahwa ini semacam ada overacting kelembagaan, Pak. Dan ini yang sebenarnya harus kita hindari. Jadi orang mengenal KPK sudah takut, Pak. Bukan segan, Pak, tapi takut. Lebih baik dihindari. Nah, ini kan sebenarnya salah menempatkan atau pada waktu itu menjadi super body dan sebagainya sebelum ada Dewas, Pak.
Nah setelah ini agak ada berubah. Nah sebenarnya itulah Pak, itu yang saya cita-citakan atau yang saya angan-angankan Pak. Artinya lebih baik dia mendapatkan kinerja yang baik dengan memperlakukan seseorang dengan manusiawi. Saya kira itu yang lebih bermartabat. Terima kasih Pak. Lantas mengenai indeks korupsi ada yang makin hilang. Gimana mencegahnya? Ya mencegahnya sesuai dengan kewenangan Dewas, Pak. Dengan kewenangan Dewas yang memang terbatas kepada etik. Saya tentunya turun ke bawah, artinya dari pimpinan atau mungkin dari Dewas dulu untuk membangunkan persepsi, untuk membangun chemistry kita supaya jadi 5 in 1, tapi tidak berdiri sendiri dari Dewas. Setelah itu kita mengajak pimpinan untuk membicarakan apa dan bagaimana mau dibawa kemana kita ini. Nah inilah untuk mengeliminir, dan ini sangat penting sekali membentuk suatu budaya, suatu culture. Karena menurut hemat saya, maaf kalau salah, pembentukan budaya itu, budaya organisasi dalam hal ini KPK, itu sangat dimulai dari Dewas dan pimpinannya. Kalau itu tidak satu, itulah tidak akan kuat ke bawahnya. Jadi kalau kita misalnya berwarna, salah satu warna, ini mohon maaf saya tidak bisa memberikan warnanya kuning, merah, satu warna. Kalau itu dia tidak kental warnanya, itu ke bawah dia akan makin cair, makin cair. Nah inilah sekarang. Karena mereka membawa sendiri-sendiri. Dengan pengalamannya sebagai, katakan mereka dari kejaksaan. Dia membawa culture kejaksaan. Dari polisi full dia membawa culture dari polisi. Culture dari hakim dia full membawa hakim. Nah ini gimana kita menghablurnya? Bukan hal yang mudah, tetapi itu tidak mungkin tidak terjadi. Nah oleh karena itu butuhlah komitmen dan chemistry itu dululah kita membangun, dan saya mencoba membuat langkah kecil sajalah untuk menghasilkan langkah yang besar, daripada nanti saya menjanjikan saya akan berkolaborasi dan sebagainya. Sayangnya itulah nanti dampaknya atau implikasinya setelah kita membuat langkah-langkah kecil lah. Itu saja Pak. Itu indikator apa kinerja Dewas katanya tidak maksimal ya Pak. Terima kasih masukannya Pak. Saya berkiblat kepada pengalaman saya Pak di BPK Pak, dari sisi anggaran Pak. BPK itu anggaran pemeriksaannya sebelum saya pensiun itu sekitar 3 triliun lah Pak, untuk memeriksa APBN berapa ribu triliun Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, perbandingan dari manusianya Pak. BPK untuk memeriksa segitu luasnya Pak, hanya 4.000 lah auditor Pak. Dan betapa beratnya. Jadi idealnya pada waktu pemeriksaan itu ada pemeriksaan khusus yang melakukan performance audit, ada yang mengenai compliance audit, ada yang mengenai finance audit. Ini kadang-kadang kita akan akhirnya menjadi satu Pak. Nah itu karena kekurangan, inilah dia. Nah untuk di KPK Pak, saya melihat seluruhnya Dewas itu 36 orang Pak, untuk melihat 1.661 pegawai dan pimpinan KPK. Belum anggarannya Pak, saya lihat anggarannya kalau nggak salah Dewas itu 6 miliar Pak. Nah ini kita bisa banding dari situ saja, timbul ide, timbul wacana, ini kita harus berbicara nih bagaimana nih. Jadi bagaimana kita bisa melihat, karena pada waktu nanti yang berbarengan kita akan melakukan katakan pengawasan, dan maka itu tadi sekaligus melihat pertanyaan mengenai monitoring tadi Bapak ya. Monitoring di sini Pak, mohon izin bukan monitoring etikanya Pak, tetapi kita punya dashboard bahwa
pelanggaran-pelanggaran itu udah ada berapa. Karena setiap ada pelanggaran, situ masuk etik, Pak. Sudah masuk etik, Pak, di situ. Karena disitulah awal muasalnya kita melakukan pelanggaran, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini strategi, Pak. Ya, ini juga tadi udah saya jawab sih, Pak. Strategi untuk menghilangkan atau meminimalkan Tom and Jerry, Pak. Ya, jadi memang yang saya tahu, Pak, karena kebetulan saya sebagai Dewan Komisaris, Pak, itu juga sama, Pak. Dewan Komisaris sama BOD-nya. Itu seperti, oh ini campuri urusan saya, gitu loh, Pak. Ke dalam rapat-rapat, kadang-kadang nanti keluar beritanya di luar, kok terlalu teknis, terlalu macam-macam. Nah, ini yang dihindari. Nah, oleh karena itulah, Pak, saya membentuk dulu di Dewasnya ini, kita supaya satu. Supaya kita ini satu, walaupun kita 5 orang satu. Nah, setelah ada chemistry yang didapat, nah ada kekuatan didapat, ada strength yang didapat dari Dewas, baru nanti kita persuasif ke pimpinan, Pak. Karena pimpinan ini nanti kan juga baru seperti kami, yang pasti kita harus satu perahu, Pak. Ini pengalaman yang sudah sekarang ini menghasilkan titik nadir yang paling rendah tadi, Pak. Saya setuju, Pak. Oleh karena apa? Ya karena mereka saling-saling, Pak. Ego sektoral, Pak. Itu yang paling penting dan menjadi komoditas yang sangat mahal, Pak, akhirnya. Ini saya dari polisi, saya harus tegakkan dong, karena saya tunduknya pada polisi dan sebagainya, Pak. Nggak akan selesai, Pak. Nah, oleh karena itu, Pak, kelemahan dari BOD, dari Dewas maupun dari pimpinan, mereka itu komisioner yang 5 tahun, Pak. Kalau dia 5 tahun dia kurang fokus kepada membentuknya satu culture, satu budaya, mereka akhirnya tidak tercermin, tidak terlihat, Pak. KPK itu culture-nya seperti apa sekarang? Kita nggak tahu, Pak. Karena masing-masing membawa sendiri-sendiri, Pak. Nah, ini juga terima kasih, Pak, menjadi masukan memang dari masukan untuk kita, maka di situ saya sebut di sini ada budaya organisasi, Pak. Sebisa mungkin lah, Pak. Sebisa mungkin saya kalau memang terpilih memberikan yang terbaik dengan kehati-hatian yang sangat tinggi, Pak. Artinya saya tahu dulu persoalannya seperti apa dan gitu kalau beramai-ramai kita satu visi, nah berarti kita sudah paling tidaklah sudah meringankan, Pak. Terima kasih. Nah, ini juga menjawab, Pak, yang ribut-ribut antara Dewas dengan pimpinan, Pak. Ya, ini selama ini, dan ini memang kurun waktu yang kemarin yang puncaknya lah kalau menurut saya. Ini formulasi apa? Formulasi itu, Pak, mungkin secara tepat, itu setelah kita melihat sebenarnya apa sih, akar permasalahan itu apa, gitu loh, Pak. Tetapi Pak, kalau kita menanggalkan semua, Pak, latar belakang kita dan sebagainya, dan satu tujuan kita ingin memperbaiki, Pak, memperbaiki KPK, itu bisa terjalin, Pak. Saya itu hanya begini aja, Pak. KPK sudah baik. Lantas apa keinginannya? KPK bisa menjadi lebih bermartabat, Pak. Udah itu saja, Pak. Bermartabat. Seolah sekarang bukannya tidak bermartabat, Pak, sudah bermartabat, Pak. Tapi insya Allah masih bisa ditingkatkan, lebih bermartabat lagi. Gitu. Terima kasih, Pak. Nah, lebih mengutamakan peran etika, Pak, dari PKB. Ya, memang karena moral itu, Pak, moral itu dari dalam, Pak. Moral itu dari dalam yang mendorong kita membuat benar atau ini salah, yang mempertimbangkan bahwa ini pantas atau tidak. Nah, oleh karena itu sudah melebur di etika. Maka itu di peraturan Dewasnya di situ etika dan perilaku, Pak. Jadi perilaku itu basicnya, based on-nya itu etika, Pak. Bagaimana dia berperilaku yang baik, dan di KPK kan itu dikenal dengan IS-KPK, Pak. Integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Itu dijabarkan secara luas, Pak. Nah, itulah di situ bagaimana kita harus bertindak, gitu, Pak. Dan tadi konsep
konsep etika sebenarnya tidak ada perbedaan menurut hemat saya, Pak. Itu semua sama saja. Cuma di aturan aturan Dewas 02, 03 itu memang ada perbedaannya, Pak. Jadi 02, 03 dan 04 yang antara 02 itu di 02 itu hanya mengemukakan prinsip dan nilai dasar, Pak. Itu, Pak. Yang di 03 itu ada aturan pelaksanaan dan pemberian sanksi. Sudah ada, Pak. Di 02 belum ada, Pak. Untuk pelanggaran etik. Dan di 04 itu prosedur pemeriksaan. Jadi di persidangannya secara etik, Pak. Iya, itu, Pak. Terima kasih, Pak. Lantas, regulasi. Ini, mohon maaf, Pak. Regulasi ini, mohon maaf karena saya bukanlah di latar belakang hukum. Regulasi yang saya maksud adalah bukan semerta-merta untuk merubah regulasi, tetapi sambil berjalan kita melihat apa saja sekira-kiranya dengan adanya perubahan undang-undang KPK. Nah, itu apa saja kira-kira? Apakah masih mengakomodir keinginan dari KPK atau tidak? Kalau tidak, kita bicarakan, lantas kita cari juga kajian akademisnya untuk kita usulkan untuk dirubah lagi. Jadi tidak serta-merta, wah ini kita harus regulasi, tidak, Pak. Itu kehati-hatian yang sangat tinggi tentunya, Pak. Pemberian insentif, Pak. Semenjak KPK menjadi pegawai negeri ASN, itu ada hambatan tentunya, tidak serta-merta langsung diberikan insentif dengan sebagainya, Pak. Nah, oleh karena itu dari pihak kesekjenan tentunya meminta kepada pemerintah tentunya bahwa untuk dengan konsep ya, artinya Pak, dengan konsep yang jelas meminta bahwa kalau memang dikasih insentif untuk mereka yang mempunyai prestasi-prestasi selain dari misalnya karir atau penghargaan, Pak. Jadi semuanya memang melalui mekanisme yang ada. Itu maksudnya, Pak, insentif. Kalau masalah kurang, Pak, relatif, Pak. Di mana-mana orang merasa kurang, yang gajinya berapa kali lipat juga kurang juga, Pak. Karena memang tentunya itu diiringi secara paralel dengan perubahan gaya hidup, Pak. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Nah, ini juga tadi, apakah Dewas bisa masuk lebih dalam, Pak? Nah, itu kita terbentur, artinya semua pekerjaan kedinasan, semua tindakan itu kita harus mengikuti legal standing kita, apa aturan apa kita yang kita ikuti, Pak. Nah, yang Bapak bilang tadi dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 70, nah itu kan ada pemangkasan dari kewenangan Dewas, Pak. Kalau memang kita bisa lebih dalam lagi, nanti di dalam kita akan diskusikan kembali dan kita akan usulkan kembali ke MK. Nah, itu saja, Pak, kira-kira. Tetapi memang dari saya pribadi melihat itulah, terus kerja Dewas ngapain gitu loh, Pak. Nah, itu loh dia. Hanya sebagai pelengkap, oh ada Dewas untuk checks and balance dari KPK. Tetapi kalau memang ini tidak ada, padahal itu yang paling kuncinya, yang paling utama, Pak. Nah, itu. Jadi memang ini masukan, Pak, masukan yang bagus, Pak. Kalau memang nanti saya terpilih, itu nanti mungkin menjadi agenda, mungkin dari teman-teman yang sudah terdahulu juga mempunyai cita-cita yang sama, punya angan-angan yang sama, Pak. Yang izin, Pak. Yang terakhir mengenai OTT, Pak. OTT sama, Pak, seperti yang Bapak katakan, sudah mempunyai perencanaan, sudah mempunyai, artinya tidak dilakukan secara gegabah, Pak. Nah, ini persepsi dari masyarakat, Pak. Persepsi dari masyarakat, ya termasuk saya, Pak. Ini kok main masuk aja, main gimana, main itu loh, Pak. Kok begini nih, Kak? Polanya. Nah, walau seolah-olah itu spontanitas, Pak. Ternyata dengar-dengar itu sudah dirancang dengan baik. Oleh karena itu ini berkaitan dengan kewenangan yang nomor 2 dari Dewas yang dianulir lah, Pak, oleh keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang nomor 70, Pak. Nah, boleh dalam posisi OTT prinsipnya saya setuju, Pak. Tetapi OTT yang bagaimana gitu loh, Pak.
Karena di situ OTT itu menjadi entry point untuk melihat kasus-kasus besarnya. Tetapi memang semua ini kan harus dikontrol, Pak. Kadang-kadang kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, Pak. Yang bisa menilai adalah yang paling dekat ini Dewas. Nah, itu kalau memang tadinya yang sebelum dianulir itu, Pak, sebelum dilakukan OTT kan dibicarakan, Pak, dengan Dewas. Ini juga tadi disampaikan sama, kita bisa memberikan advice dari kacamata yang lain, Pak. Apakah ini sudah cukup OTT-nya? Apakah sudah cukup rencanakan? Apakah dampaknya ini akan terasa? Itu dibicarakan, Pak. Nah, tetapi inilah, Pak, kita termasuk uncontrollable dan hanya dilaporkan paling lambat 14 hari, Pak, setelah dilakukan OTT. Nah, inilah, Pak. Nah, ini juga tadi yang saya katakan, Pak, ini menjadi agenda mungkin yang prioritas untuk menjaga marwah KPK, Pak. Jadi itu saya kira, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Ibu, terima kasih.